Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladim mayyit. Fasuqnahu ila baladim mayyitin fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Kadzalikan nusyur. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu sholihu yarfa'u. Walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Wallahu ta Allah iku alladzi kudzat arsala kang ngirimna sapa ladzi aryaha ing pira-pira angin utawa kang ngatur sapa ladzi aryaha ing pira-pira angin wa fi qiraatin ang siji qiraah arriha ngutus angin. Fatusiru mongko iso gerakno apa riyah sahaban ing mendung. Al mudhari utai redaksi fi'il mudhari ning lafat fatusiru iku li hikayatil hali krana nyritakno keadaan al madiyati kang wis kliwat. Etus ijuhu tegese iso gerakno apa riyah hu ing sahab. Barang angin iso gerakno mendung dikirim ke daerah sing mau ada hujan fasuqnahu. Mongko nyiramno ingsun hu ing ikilah sahab. Fihi ku tetep ing dalam dawuh fasuknahu iltifatun utawi pindah. Cara ki kuno maknane mengo ganti redaksi anil ghaibati saking dhamir ghaib. Mestine kan fasaqahu napa? Fasaqahu mergo alladzi arsala berarti fasaqahu tapi digenti napa? Fasuknahu. Fihi ku tetep ing dalam dawuh fasuknahu iltifatun utawi ngrubah redaksi anil ghaibati saking dhamir ghaib dirubah dadi dhamir napa hadir dhamir nanil tak terno tak kirimno ila baladin maring siji daerah mayitin kang mati bitasdidi dawu mayit kelan tasdid wa takhfifi lan takhfif mayitin la nabata kang ora ana tanduran iku maujud biha kelawan ing dalem baladin mayit. Sawise ana udan fa ahyaina mongko nguripno ingsun bihi kelawan anane sahab. Manane sahab mriki udan al ardo ing tak uripno al ardo ingsun nguripno ing bumi minal baladi sange siji daerah. Ba'da mautia sause matine aret manane yabasiha tegese garinge aret. Ambatna tegese nukulno ingsun bihi kelawan ikilah mator azra ing tanduran wal kala alan rerumputan azara ing tanduran walakala alan rerumputan kadzalika an-nusyuru kadzalika iku kaya mengkene kejadian bumi mati so tak uripno bibit mati so tak uripno dadi tanduran sing besar an-nusyuru utawi dalil kebangkitan saka kubur ayil ba'su tegese tangi saka kubur wal ihya ulan nguripno Man te sapane wong ku kana ana sapa man yuridu ngarepno sapa man ngarepno alizata ing keluhuran wong sing pengen mulya iku mestine falillahil izzatu jami' falillahi mongko iku kagungane Allah sarasan alizatu te kehormatan jami'an halis kabehane fid dunya maknane nak cecekelan Allah iku kehormatan fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat. Falatunalu mongko ora den perkoleh apa izzah minhu sanggeng wong illa bi taatihi kecuali kelawan taat ning Allah. Nah sampean maknane minhu sanggeng Allah ya illa bi taati kecuali taat ning Allah fal yutihu mongko taat sapa wong hu ing Allah. Ilahi maring Allah sarasane asadu iso munggah apa al kalimu apa pira-pira redaksi atau kalimah atau ibu kang suci maknane terjadi tenanan lan ora iso rubah-rubah. Maknane ya lamuhu tegese ndadek ya maluhu napa ya lamu ain lam napa laman ya lamuhu tegese ingkang ngerteni tenan maksude napa ngerteni sing bil ilmi ya lamuhu tegese mirsani sapa Allah ya'lamuhu tegese mirsani sapa Allah hu ing ikilah at-thayyib
Wa te al kalimut thayyib iku la ilaha illallah iku kalimat la ilaha illallah wa nahwa lan sebadane la ilaha illallah. Wal amalu sholihu te ngamal sing soleh. Ngamal sing layak. Soleh maknane layak atau pantas atau sesuai. Iku yarfa'uhu, iku ngangkat sapa Allah ing amal saleh. Manane ngangkat yak balu tegese nampa sapa Allah ing amal saleh. Mun mengke nak sing ra cocok maknane dimaknani dhewe. Kadang Imam Suyuti niku yo ngloyor. Terus Imam Suyuti niku mufassir. Mufassir iku yo duwe versi kadang apa? Kadang apa? Versi iku yo duwe versi tandingan. Terus koyo polling napa? Terus dadi ulama iku yo koyo polling. Ane rasa jadi ulama, jadi mereka akan apa? Akan polling. Cuma nak syukuran oleh, wong syukur yo oleh, gampang syukur. Jadi keliru ngelarang syukur dosa gede no. Walladzina yamkuruna sayyi'at mengke kula terang. Walladzina uta wong akeh yamkuruna kang ngreka daya sapa ladina. Al makarati iklan pira-pira reka daya asayati kang elek. Misalnya bin Nabi iklan Kanjeng Nabi. Oh ampun anut kula mawon sementara sampai alim dhewe no. Bin Nabi misalnya ngreka daya Nabi. Fi dari nadwati ing dalam omah dari nadwa. Ini ku omahe wong Quraisy khusus perkantoran sing didamel rekayasa mateni Kanjeng Nabi. Minta kidihi saking rekayasa pe belok Kanjeng Nabi. Belok nyancang supaya Nabi gak berkutik nih. Cara wong Jawa nek apa? Belok nyancang. Au qatli utawa mateni Nabi. Au ikhraji utawa ngusir Nabi. Kama kedene perkara dikira kang den sebut apa fil Anfal ing dalam surat Anfal. Iku lahum tetep kedue kabeh ada pun siksa sadidun kang banget. Lawa makru ulaika utawi rekadayane wong kabeh iku huwa ya makru iku ya buru bakal rusak apa makru. Ayahliku tekse rusak apa makru. Wallahu ta'ala khalaqa gawe sapa Allah kum ing sira kabeh. Kowe iku digawe menturobin saking lemah. Kowe sing melok laga kompetisi ning donya sing pleta-plete iku mau trimo digawe kene apa? Lemahnya dari bahan mati yang enggak bisa berpikir bi khalqi abikum. Kelawan gawe bapak sira kabeh Adam tegese Adam minhu saking turun. Jadi alam raya yang sekarang manusa dadi mlete melok pilkada pilpres semua melok dukung mendukung iku kabeh dhisik sangka napa? Turab. Jadi mestine kudrohe Allah sangka turab dadekno kowe saiki iku bukti nyata nanti Allah pasti mampu mengembalikan kita setelah kita jadi apa? Turab, jadi lemah. Jadi saiki kan wis nyatane Allah iso membangkitkan kita dari hanya napa? Turab, dari debu. Normalnya nanti ya lebih mampu lagi karena apa? Materinya sudah pernah diciptakan. Ampun eling-eling ngono terus. Semua menurut Faten mongko nuli ana periode kowe digawe sangka mani, mani yen tegese mani. Bi khalqi dzurriyyati kelawan gawe anak turune Adam minha saking nutfah. Jadi Adam pertama dibikin turab, kemudian periode anak putu materine saking apa? Nutfah sangka mani. Semua cala mongko nuli gawe sapa wa taala kum ing sira kabeh azwajan ing pira-pira pasangan. Dukuran tegese pira-pira lanang wa inasalan pira-pira wedok. Jadi tiga pasangan, ono sing dadi lanang, ono sing dadi wedok. Wa matahmilan orang ngandung sapa min unsa wong wedok sapa wae wala taulan orang lahirna sapa unsa ila bi ilmihi kecuali kelawan ilmune Allah. Halun tegese iku dadi hal maklumatan tegese den kinawruhi lahu kedhi Allah. Wa ma yu'amaru lan ora den paringi umur sapa mim amaren sange wong sing dipanjangno umur. Ma yuzadu tegese mazadana ma ya ma mem bisa. Ana ya iki kitab kula iki. Ma yuzadu tegese ora den tambahno apa fi umri muammarin ing dalem umure wong sing dikeki tambahan umur. Ya ma yuzadu tegese ora den tambahno apa fi umri muammarin ing dalem umure wong sing ditambahi napa? Umure tawilil umri kang dawa umure wala yung kosulan ora den kurangi sapa min umuri saking umure wong sing dikeki umur. Dalikal muammarut kese wong sing dikei umur au muammarun utawa wong sing dikei umur akhara kang liya ila fi kitabin kecuali ing dalam kitab wa ta kitab Allahul Mahfuz iku Allah mahfuz. Inna fi dalika satamene mengkono kabeh ala wa ing atase Allah yasirun iku gampang. Hayyinun tegese gampang. Hayyinun tegese gampang. Kula terangaken nggih sing mulai napa wa ladina napa
arsala riyaha fatuthiru napa sahaban fasuknahu ila baladim mayitin maitin wa fikiratin terus fa ahyana bihil ardo ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Terus niki kula mulai saking penjelasan nggih kias ali nggih. Kias ali itu analogi kias nggih, analog dados tengene ilmu-ilmu usul fikih itu ada kias itu kan kias awlawi dari bawah dikiaskan ke yang lebih apa? Atas. Ada kias setara namanya kias musawah setara. Ada kias fahwal khitab maknanya ya orang pasti sadar kalau maknanya seperti itu. Ya, sampean saya kita bedheki wis jawab mawon biasa mawon. Bodho ya pantes, pinter ya pantes jawab bae. Kulo nu bolak-balik ngaji menerangkan ini. Kita ini hidup itu menjadi tahu apa malah menjadi tidak tahu gara-gara hidup. Nah, aku mari ke goblok sih, ora oleh. Gara-gara hidup menjadi tahu. Yo, ora sing bener gara-gara hidup menjadi tidak tahu. Kowe goblok ku sebab apa? Sebab tahu apa sebab tidak tahu? Wes gak polling gak apa-apa ya. Ayo 02 sik sebab tahu. Iki sing wis syukuran iki. Apa sih? Hidup itu menjadi tahu menjadi tidak tahu. Gue mus 01 gue. Oh. Menjadi tahu. Nah kan tengah-tengah kan. Wong loro padha ora jelas ya cara gue apa? Ndak tahu. Berarti menang 0 piro iki? 21. Tawari ilmu hakikat ya. Tinggi awal syaratnya dadi wali Mas. Meskipun dadi wali ku yo angel tapi tak warai mukadimah ya napa? Dadi nak bar iki urung wali cek apa? Mukadimah. Ndak sekarang misalnya gini, saya mau minum teh, berarti saya melihat teh. Terus saya minum teh. Karena saya fokus minum teh terus anak saya main di sekeliling saya, anak saya kecil misalnya. Terus jatuh. Saya ini dianggap bodoh apa enggak? Bodoh kan, gara-gara mau minum teh fokus saja membiarkan anak jatuh. Yang andai kan saya tidak fokus minum teh, mungkin anak saya terkontrol. Harus ngerti nak cilik kan potensi apa? Jatuh. Begitu juga dunia. Gara-gara kita delok babunan ayu-ayu, delok gemerlapi dunia politik, delok hal-hal yang enggak penting, akhirnya melupakan hal yang penting. Sekarang misalnya Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rizki, Allah itu Al-Mudabbir sing ngatur dunia. Gara-gara Fauzi terus meyakini satu makhluk apa sing nyelametno Indonesia misalnya itu kan jadi. Ini kan dari iman kepada Allah menjadi iman kepada makhluk. Itu ndak boleh sih, iman ya mbek pangeran. Jadi dunia itu biasa wae ora usah dimani teman-teman. Oh, no manusa kok iso nentokno apa? Dunia. Cuma ya tetap berorganisasi secara duniawi tapi tetap sing menentukan Allah. Iki rungokno tenan awas ya. Nah karena kita hidup maka menjadi tidak tahu. Kita tahu itu menjadi tidak tahu. Surungono engkau nanti tak terangkan sekian dalil dari Quran dan hadis. Gara-gara saya fokus minum teh terlena mau ngopi, wah sena esuk-esuk ngopi. Gara-gara terlena itu anak saya jatuh menjadi tidak tahu. Begitu juga dunia. Makanya Allah sering memberi nasihat fala taghurrannakumul hayatud dunia. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah ning pinggirem, zat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abaikan. Kamu bilang pejabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nak Allah itu lebih penting. Nah ini sudah mulai kena hijab. Nah orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah duka dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya. Karena zaman yang dunia ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui. Justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet. Copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu orang jadi copet itu kan umur 17. Atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan umur 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gini, aku nak ara dadi copet mangan kopo. Aku nak ara judi mangan kopo. Aku nak gak dadi wong nakal mangan opo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, birizkillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki haram.
Ya itu tadi gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya Allah. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak tahu. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini Fuad Walian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu annasu niyamun wa idza matu intabau. Mungkin ada yang hafal tapi ra paham. Jadi tak terang. Annasu niyamun wa idza matu intabau. Manusa kabeh sak donya iku turu. Nek mati lagi tangi. Mergo kena wis mati iku lagi roh, jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu Akbar. Lah zaman ning donya dintekno kowe ngomong, "Nu Amerika super power." Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Mu iku mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entekno. Wong nak ramangan mati, nak ra duwe gaji sumpek. Nak pensiun sumpek, hal-hal yang nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah apa? Sujud. Makanya kata Rasulullah, nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, kan yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mitra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Sausé mati, kowe ngerti ku kabeh ndak? Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah, pas ilmu mau terlambat itu Allah duka, kalla apa alhaqumut takatsur hatta zurtumul qabir kalla saufa ta'lamun summa kalla terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Pas kowe ilmumu wis bener, Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allahu Akbar. Pas roh pas wayang mlebu neraka, Allah wis kecewa. Ya saiki tapi wayang mlebu neraka, roh wis terlambat. Mulane tak warai saiki ben ora roh pas wayang mlebu neraka. Kok nak roh terlambat, pas roh wayang mlebu neraka. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna angka ghita akafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakashafna angka ghita aka, sekarang kamu saya kasyaf, saya buka semua fakta. Fa basarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting. Kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu. Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya tadi. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokusin, misalnya Rukin jelalatan delok cawe do ayu. Fokus delok cawe do gak Allah watu ngarepe kejengkang, kesandung. Berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus delok dunya nganti ra roh hae Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sering pesan fala tahurrannakumul hayatud dunya wala yahurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Soalnya kalau suwun jenengan sing sujud. Wes sujud salat 5 waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? Anna sunyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, kalau mati baru bangun. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, tidak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sampai tak beda ini. Ya contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa dia? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu,
nabrak tembok? Ya kan? Karena ndak tahu. Kemana? Karena ndak tahu nabrak tembok, karena ndak tahu terjatuh di sungai, karena ndak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena ndak tahu pentingnya agama, ndak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena ndak tahu nabrak tembok. Orang fokus lihat perempuan cantik atau melihat apa, atau kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu. Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa nabrak. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab nabrak. Nah, mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Nah, ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah, kenapa terlena? Yuk kakean delok. Mulane Nabi itu ora tau delok dunia. Nabi lu saya ini tak latih gitu di wali, tapi mukadimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur, teman gubernur banyak teman. Kalau delok susu rawani sih, mergo kuwatir seneng. Nabi itu pernah, Nabi itu jenenge manusia, pernah lewat gitu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Iku wis dilori pangeran, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya koyo Rohin misalnya dulu wong numpak Alphard pejabat ana sing bukakno. Enake cah nak dadi wong ngene iku. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake dadi wong iku numpak Alphard ana sing bukakno. Tapi tetap kere Mas, tetap kere. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam. Direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyuwun sewu misalnya yang numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati Alphard lali akhirat, kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kon mlebu neraka bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe gak pernah enake dadi wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud iki mboten nate. Tapi kowe tahu angen-angen mewah ngono nate kowe. Ya seneng kono kira-kira gitu. Lha iku latarawunal jahim. Pas kowe roh ilmu yakin, pas wae mlebu neraka. Lha iki mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu neraka. Makanya latih melihat dunia gue juga kesuwen. Misalnya di konco jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat, sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalalan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga ekor tuh pinter gue jalalan. Jalalan gundul bisa gaya bisa. Gundul lu rano mana nih? Oh anu keangger wong bisa maca kitab apa? Gundul. Jos lah kok enak. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu' siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu' itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam sebenarnya. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam enggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Oh itu Abu Lu'lu' Al-Majusi, Hulamul Muhirah. Dia budaknya Muhirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngetikan gini, sama siapa alteknya. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajada laka sajdah yuhajuni biha yaumal qiyamah.
Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar masuk Ruhin masuk neraka, aku tetap wedi Gusti. Iso wae sujudnya dia menjadikan enggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud itu dia enggak berani. Jadi kira-kira kok Umar mbok suduk kowe iku kira-kira rawani maksudno anak kowe mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dedame kesampaian. Syukur lah nak sing mateni aku ora tau sujud. Dadi tak pasut nang neraka langsung gludeng ngene kira-kira gitu kan. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang ndak rawang ning musala sujud. Ya jeneng wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah gamane, sudah PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa satrusnya warrukais sujud dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah mau sitok asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidata minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Gusti, ben nak sujud ku kuat. Piye-piye manusa nak ramangan ra kuat. Nak is kuat di tenaga ya ben sujud liyuqimus shalat. Ketika Allah muji orang baik atta ibunal abidunal hamidunas saihuna satruse arraqiunas sajidun yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liyane iku coba misalnya kene akhirat terus video disetel sih pas kongkoi-kongkoi ning perapatan. Bariku nglamunem disetel. Dadi pegawai negeri. Ngayal gajine sakmene, engko sakmene nggo wayah, terus rekam kabeh. Oh, ora sini-sini wong. Terus tokoh idola sing duwe akeh sing tumpakane Alphard di sekretaris sayu. Iku mbok nang utekem iku berpuluh-puluh tahun. Dan iku jumlahe poine misale 100.000. Bareng idola ana Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayane maca selawat, tapi sebetulnya gak tahu bayangno ini miskinan wa amitni miskinan. Gayane maca selawat tapi uteke ora tahu kepengen melarat koyo Kanjeng Nabi. Itu direkam. Makanya dari Habib-habib sing alim-alim niku almar'u ma'aman ahabba hada targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubalig. Mubalig itu kan saenake dhewe nak ngomong. Pokoke seneng Nabi swarga. Dari Habib-habib sing alim nak ngritik, masalahnya dawuh mu almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarekno wong sing disenengi. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong iku? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kowe lesane muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Ya iya toh, misalnya gambare mbok pasang ning kamar. Mau partai, mau wong wis pokoke kekuasaan. Terus kowe nyumbang masjid nyuwun sewu mau 50.000. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta misalnya. Nyebut wong iku satu hari 100 kali, nyebut Nabi pendak salat. Bareng diitung terus dipoling mbek malaikat. Mbok disurvei, mbok dipoling ora roh pokoke. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000, nanggo pemenangan 1 juta misalnya. Diundang hayya ala sholah mlaku ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam misalnya. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Apa? Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah yang disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya orang ada jaminan. Ya saya aman misalnya. Hitung dewi-dewi. Rasa menang terus kok wedi dosa. Wis kadung dosa iku wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu dadi wali ruang samurga ibadah akeh. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Dadi wali itu sederhana deh. Sama tak ceritanya orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru copy paste ya, artinya orang apa ya KW lah. Kalau niru enggak apa-apa, tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat? Jadi resepnya mengenai saya itu belum pernah ke masjid
nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ketoke kok kawula sing elek, moroe ngenteni diceluk. Wis ngerti nak wayahe yakmono iku Allah nyeluk. Misalnya saya punya candalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno itu sih. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka toko. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Hen, toko buka, siap. Tapi besok yang ngono lagi, Hen jam 8 buka, siap. Tiap hari gitu, kira-kira ngedarani karaniku goblok apa sopan. Kira-kira apa? Enggak jawab ya. Goblok kritik ndak usah sedikit. Nah, Sufyan Atsori tidak mau gitu, wis ngerti nek Allah yang mono wayahe manggil. Dadi yang kerja mali wis ning kono. Dadi nek Allah hayya ala sholam pun Gusti. Hayya ala sholam pun teng mriki Gusti. Mriki sadhe diwaki. Oh, iku saya buat tiru tapi kawe lho, gak masalah, tapi ini kan resep, no? Lho mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kon buka toko, selalu marane ngenteni dipanggil. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah mbok tiru terus kemen dadi wali wis ra iso kadung salah, cuma biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mekumat ya biasa wae tetep. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Sajane ana jalur fikir ya mari wali kan. Tapi kan loro, fikir loro kok. Jadi Imam Adil ya wali, di bojo judes yo wali, masyhur. Ana wali ku muk barokah di bojo judes. Iku ya jalur dadi wali. Wah, lebih ngeri lagi. Ngeri tenan nganti akhirat dijak wedi. Dari anak jote apa kan. Para suami takut istri silahkan baris, bareng sing wis baris, bareng sing wedok nah. Pak rene lho tetep moro-moro. Wah, putih bojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Terus bahaya putih bojo nganti kegawan apa? Tengah akhirat. Masyhur dadi cerita-cerita wali wis. Ya saya ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga, punya apa. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Gus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua ben di rumah. Kapitalistik. PKI lah pikirannya yang ngono, Cina yang ngono. Wong fasek-fasek ning dalan yang ngono. Kowe nggawa jalalan ngalor ngidul utek cek ngono. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yakub, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud wa min ahli Al-Qur'an wa min ahli sunnah napa wal jamaah. Enggak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik, paham? Dadi iki ora usah. Lho cara Gus Bak ra apa-apa, ora usah tarani ra apa-apa wis mbok lakoni. Makanya kalau suwun sangat, sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, cek melok partai Gerindra, cek Golkar, cek PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Saking mayoritasnya sampai pejabat rasolate rawani. Gara-gara pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid, yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus terus jadi wong khusuk sing goblok terus sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya, terus akhirnya sujud
dilarang. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang, bahkan dianjurkan dan sebagainya dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan yes, ruwet. Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong coro santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awalin wal akhirin setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jaluannya gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh, Nabi kaget tuh. Kok kowe diwarai wong ya? Mboten nanti marahi. Dan Nabi, kok kowe diwarai wong ndak ada ya Rasul. Terus, kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah. Dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah? Jawab, fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa Rasulullah? Nabi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu, kamu memperbanyak apa? Sujud. Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud waqtarib. Kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak. Karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting. Dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadzun nafsi. Bahkan ngidolakno kiai perkara hadzun nafsi. Wah nak dadi kiai gede. Wah teko ditolak al-badru. Wale napu widato MC ini muni Sayyidul Fadilah wal Karomah. Mbah sauni-unine MC. Bariku disangoni dihormati. Tekan muji ulama wae dari segi dun. Ya wi bariku iso wayo akeh macam-macam. Utek nek selek, tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama. Kalau nganti saya ngebes biasa. Kalau jarang kerso di panggungnya seneng tuh. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kula biasa. Teng pasar gitu biasa. Kula marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kula ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati duniawi lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren dadi kiai teko disualami dicucupi terus munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa sebenarnya, tapi takut saya utek elek-elek iku ngidolakno perkara duniawi, show-nya itu lho. Dadi ngene tak pikir teko ngaji bar wis karepmu paham karepmu ora karepmu. Wulan ngarep ora ngaji karepmu. Mesti rugi kowe ya, aku tenang ae aku lho. Ben orang itu latihan ikhlas, napa? Latihan ikhlas. Lho kula kadang gitu protes mbek tiang-tiang. Gus, jenengan sekali-kali nak tidak tak derekno kok umum. Aku itu tidak mengharamkan itu, meneh kula dereng tuwa. Derekno hausi malah turu, coba meneh. Dalane ra roh derekno kiai malah ngel-ngel wong. Ngeruhin tahu tak kon derekno ning kota, tak kon nyepeda motor hen terno ning gone Malibur. Dalane ra roh malah yo nerangno. Lha hen. Dalan akhirat ora roh donya ora roh sing lara iku opo. Lah takoki wong ejek urip. Nek dalan donya ora roh dalan akhirat ora mbok roh iku opo. Serepet tenan. Jadi kenapa saya ndak mau, bukannya menolak. Saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati. Nanti lama-lama jadi siklus tekan mencintai kiai saja karena fasilitas dunia. Gue senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Senang mergo kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sudes, wah keren, sholat ngarepe Ka'bah, teko dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa. Mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasulullah. Itu setelah periode Mekah loh. Jangan kira itu periode Madinah. Apa? Itu periode apa? Madinah loh. Periode yang setelah Nabi punya segalanya. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik sekali. Aku tahu jajal turu ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nak beliau sujud sikilku tak ingkretno.
Nak beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Dadi Aisyah ku wa ana muqtaridotun benayati turu terlentang. Dadi cara ya sudah terlentang itu. Wong Nabi nak salat suwi ngadeg tetep salat sampai selesai. Ya itu bojo ayu ora ngira salat. Bojo elek ora salat. Bojo elek amen junub menawa. Wis ora kena go contoh wis wong kasus wis wong kasus ora kena itu. Kowe di bojo ayu prawan turu karepmu sida salat ora bos misale lho. Pemenang wong jenggoten wae tambah over. Mustofa kalau ora nyek jenggoten liyane ora usah tersinggung. Mergo nang nyek wong akeh dosa, nang nyek wong sitok ora. Misale dosa tak hitung mau ke sore. Aku nyek dosa sitok, mulang ganjarane 10, cek susuk piro? 9. Dadi cek surplus cara orang dagang cek. Cek badi. Iku kan adekne ra ikhlas. Ora ra ikhlas aku yo ra ikhlas ilmuku, malah lara. Malah neraka ping 13 dene. Makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Paham ya? Nah sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini. Nanti sampean tahu logikanya. Tak bedain, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman syaratnya harus tahu. Fa'lam itu tahu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, Hen, telur ini dadi pitik, cara kowe mungkin tau. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudrah kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil, sudah. Kamu bilang, nanti onta ini mau punya anak. Dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak akan tetap itu kudrahnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira ono nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrah pangeran ubi. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada onta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenan terus onta keluar dari batu. Terus kaumnya gawok. Wah kok hebat tenan onta metu kok batu. Jare Nabi Soleh, ya padha karo onta lahir kok indukane. Bedane apa? Ya beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kok ora melok gawe. Metu kok indukane kok ora melok gawe. Bedane apa? Tapi tak temu kena hijab, cuma niku ana bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Lah kula termasuk warasatul anbiya, ya ora roh bedane cara kula. Waras utek kula niku waras. Lha yo misale kowe cara iman seperti itu, yakin dadi wali. Wes sama amatir-amatir lah, wali swasta lah, wes pokoke iso dadi wali. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa, iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin. Biji padi menjadi padi besar mungkin. Tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lu saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dia bilang, ya aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan. Dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan. Sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan. Termasuk ontanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya. Itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6. Karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja engkau boleh datang ke situ. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya, ayo ke Jabir. Karena Jabir sona atau aman, bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi ini apa-apaan orang banyak. Itu mesti tidak cukup, kita malu. Nabi santai, bilang ke istri kamu Jabir jangan buka makanan itu kecuali saya. Ya pakai Nabi matur pengiran, Gusti ini cukupkan untuk orang banyak. Sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi, Nabi tahu betul.
Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudrah kamu, dalam kemampuan kamu? Enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego bolebokno mulotem, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi ora roh bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang dilihat. Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Nek kanjeng Nabi didudono manuk. Lah manuk terbang enggak bukti kudrohe Allah. Ya biasa mat manuk terbang, wis suwe nak manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Lha iku tekek wis semper. Lha bukti kudrohe ya kowe ora iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau khale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa jajal? Wong ibuke unta ya ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anak-anak unta? Kan enggak bisa juga. Manusia juga enggak. Jadi itu wis cukup dadi kudrohe Allah. Tapi manusia angger barang sering terjadi darani mungkin. Maknane mungkin dekne sing nentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut menciptakan. Ini eling-eling. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrohe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa itu sudah bukti kudrohe Allah. Nah sekarang mukjizat kok ngenteni unta keluar dari apa tadi? Batu, untane Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu, apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul hurur. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Lagi memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sehingga nanti melok pilek, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini ono sungguh jalalan ngalor ngidul maknani. Iku yo kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati orang ingkar, wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrahnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrahnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia lagi. Nah itu malane kula nu wedi urip nggih wedi tenan. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Anna sunyamun wa idza matu intabau. Kita semua punya tidur, setelah mati baru bangun. Karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali, saya menyontohkan. Sampean tak warai hujai ulama. Nanti pasti sampean taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel enggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wahayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa, atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan. Dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu. Harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha menghilangkan. Wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhirat. Kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Sehingga ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan
ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun enggak sama yang ingatkan? Matur nuwun. Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu begitu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka la yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jarahu. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul, maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai aja. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu, karena perintahnya Rasulullah. Nangis pemuda tadi. Kalau kita kan enggak. Gengsi dong, giambar. Ini kan kita, gayanya muni sunnah Rasul, tapi uteknya uji hadun nafsi. Nah kalau kamu sudah gitu, tak daftar jadi wali. Mbah KPU-nya oleh nyetujui mbah kapan raro, tapi tak daftar. Saya ulang lagi. Jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bibijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bibijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mau hal dan tidak mau hal? Harusnya mau taslim menyerahkan diri nak kabeh mau nyakseni kekuasaane Allah. Lha iku sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini, mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya Allah. Warna jelas ya. Makanya ketika pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Terus kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Begitu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang susah ya, apa sih ngakoni nak iku kudrohe Allah. Lah anak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudrohe Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudrohnya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup kadzalikan nusyur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dikjaya harusnya kamu minta dong ndak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah dukoi falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa dikjaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek. Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Sehingga kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya Allah. Meskipun kita tentu bernegara yang baik, ya kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai mbek tonggo nang masjid ben enak. Bojo tiga imangan ben ra kecewa mbek kowe, nek ra kecewa kok gelem sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus sujud, penerus rukuk. Terus begitu jadi orientasi kamu. Nah, itu kalau sudah seperti itu namanya al ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita rukuk. Coba Quran kalau ngendikan warka'u ma'ar rakiin. Balillah fa'bud wakum minasakin. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane iku mapan. Lah nek ngono ora usah Islam, PKI yo kepengin mapan, komunis yo kepengin mapan. Lonte nganti dadi lonte yo kepengin mapan, copet nganti dadi copet yo kepengin mapan, bajingan nganti dadi bajingan yo kepengin mapan. Anak kepengin mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengin mapan. Bedane opo nggo jalalan kok cita-citane mau kepengin mapan. Itu kan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik kok yo. Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejolokan.
Kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal bahaim. Itu satu nikmat sing kewan puduwe. Misale kowe seneng mangan akeh, fal jamus aksaru aklan. Jamus iku angane luweh akeh. Terus nek kowe seneng kumpul kebo, kumpul wong wedok akeh, fal kirdu aksaru wikoan. Kethek iku kuwate jimak luweh kuat. Pitik ya luweh kuat. Imam Ghazali gosok satu kenikmatan sing mustarok. Mustarok benal ukola wa benal ghairil ukola. Tapi nek nikmate sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi ora iso. Spesial napa? Spesial. Kalau suwun makanya Imam Sinten Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk napa? Surga. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen mlebu swarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye? Ya ora ono carane, ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni, nek ono carane malah ora. Nah, dadi mau ora sudah daftar wali, kena kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemenang nak dadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Mulane cara gejlekane bapak kula kan. Bapak kula nate kula tangkleti. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orangnya. Terus tak tanya bapak, jenengan buatan kepengen jadi wali seperti itu. Jawab bapak lucu. Jadi ini wali kepengen nggak disayang pangeran, tapi jadi koyok gue kepengen. Lah kok sakit? Lah jadi gula, jadi salam tempel. Gue nang ngopain mau ikut tok aja. Saking ikhlasnya bapak saya. Sekarang seseorang jadi terkenal, kadang kan terus dikonversi orang sowan ngasih. Jadi bapak, lah nak jadi ini dunia ngono tok serah kepengen. Cino duwe akeh. Tapi nak jadi wali mergo disayang pangeran aku kepengen. Tapi nak terusane mulya niku gak kepengen kata bapak. Maksudnya gak kepengen itu gak boleh jadi orientasi. Aku yang manusia sih kadang yo kepengen wah jadi kiai top. Maksudnya metu ke mobil tipe apa, wong dos wali, sono sing tiba-tibaan seru no. Seru tapi sanan kerene opo dicucup Fauzi. Cucup waduh Mustofa. Serah keren hisabe akeh. Maksud kula niku saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepen dadi ulama saja karena nilai-nilai ya ngono enak dadi kiai. Saya itu yang enggak suka itu. Maksudnya enggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti itu. Tapi kira usah gedeng. Misalnya ulama kaya kula kabeh terus gak keren, terus akhirnya ono wong kepen dadi ulama. Mereka dadi ulama itu makancane rugen, kok Gus Ba itu makancane rugen. Entuk apa? Iku terus ra ono generasi ulama itu salahne pangeran. Ngene sing mulya nggih monggo, sing kaya kula nggih monggo. Biasa mawon kula teng donya. Sing ora oleh sing kaya kowe mau, kepen dadi wali ora jelas, alamate ora jelas, kriteriane napa? Ora jelas. Tapi ra jelas iku barokah. Barokah ra jelas iku dadi ikhlas. Nggih, ora jelas iku napa? Jadi kula suwun nggih. Pokoke kula suwun sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak-anak sampai jatuh. Sama kita melihat dunia lain berlebihan sampai enggak ngerti pentingnya akhirat sebut al-kumut takatsur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan duniawi dan sibuk kamu itu hatta zurtumul maqabir sampai mbok go matek gampangane terjemahan bebas itu. Mak pangeran apian dibasano halus sampai kue tekoni kuburan terus kala saufa ta'lamun. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas ke ngerti latarawunnal jahim, pas wae mlebu neraka. Makanya harus ngerti dari sekarang. Makanya Allah sering ngendikan ilamu annamal hayatud dunya laibun, itu dingertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti pas ngerti pas latarawunnal jahim, pas ngerti pas wae mlebu neraka. Itu yang kita ndak ingin. Pun kula terusno. Wa ma yastawilan ora padha pala baroni apa segara loro. Manane dua mata air atau dua kelompok air, dua sebakran ora kudu segara, pokoknya dua jenis napa? Air. Cara bahasa Arab disebut napa?
bahr. Hadza utawi iki ku asbun. Iku banget napa? Asbun itu banget taware no. Nah cara mriki napa? Taware. Furatun kang banget manise atau banget enake. Syadidul udhubah tegese banget manise itu. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang napa. Dadi wong Arab nak darani ya memang agak apa? Manis. Saegun tero ingkang glender apa sarubu ngombe iki lama, surbu. Diombe ya enak glender. Tapi wahada utawi jenis air sing liya iku milkhun iku asin ujadun terbuanget asine sadidul maluha muluha itu banget napa asin. Wis diombe ra enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia, ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir wis bulat napa? Bulat. Ngomong wis profesor, wis doktor, wis kecelok kiai mubalek. Uang itu penting di dunia. Lah uang penting mangger wong gak ya roh. Bocah cilik nganti nangis njaluk dhuwit mergo ngerti nak dhuwit iku penting. Aneh-aneh. Copet nganti nyopet mergo ngerti nak dhuwit iku. Pentingnya profesor wis kiai ngomong dhuwit penting waduh bar usah profesor wis ora dul. Aneh-aneh. Lu terlalu mulai jogeman mending ngono. Cuman bos meneh dhuwit iku penting sembrono. Biasa wae. Ngono nambah tambah mboten penting Gus. Penting banget aku tahu. Pasti ngomong ngono biasa wae. Yo pancen tenan dhuwit kuwi penting biasa ora usah ngomong. Wis ora agar wong sembrono. Maksud kula latihlah ngomong yang penting fid dunya wal akhirah. Ngomong sesuatu sing manfaat kita fid dunya napa wal akhirah. Ya misalnya wau sujud, taat, ngakoni kebaikan. Lalu kula pernah ditanya, Gus menurut kacamata agama kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya apa? Ya karena Papua itu ardu wa buminya Allah. Sehingga kalau bagian dari Indonesia kalau kita sujud di sana gampang, masuk ke sana tanpa imigrasi dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud bisa ya sudah. Kalau saya ditanya, boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh baik saja. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang Muslim di sana semua buminya Allah biar ada yang sujud. Ya sudah gitu saja. Kita sebagai kiai ngomongnya. Gak usah kiai melong ngomong biar maju. Selama maju nguasai itu. Iku sing ngomong ben menteri. Kiai ora usah ngomong ngono, paham ya? Nah kadang kiai melong ngomong ngono. Kon dadi menteri ora usah dadi kiai, paham? Mana aneh. Biar menguasai perdagangan internasional ya kon dadi menteri keuangan ora usah dadi ya enak aja nabi ulama harus satu ambiak nabi nak delok donya ngono tok. Al bilad biladu wal ibadu wa fa nama asabta khairan fa akim ya aja negara kabeh pangeran kabeh bumi pangeran kowe ning dhewe anggere iso nglakoni apik ya lakoni iku nabi ulama warasatul ya, ulama kok melok ngomong penting kita ada yang di Cina di Jerman supaya punya komunitas internasional iku sing ngomong ben menteri luar negeri ora usah melok ngomong nak ngomong ngono tak PHK dadi kiai langsung dadi menteri aneh-aneh jadi kiai ben ngomong ala apa kiai. Ya tadi gak masalah cara kula kayak apa al bilad biladu wal ibadu wa fa nama asabta khairan fa akim kabeh bumi wae pangeran kabeh kawula ya kawulane pangeran di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu ya kamu silahkan tempat di situ. Ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan syiar napa Islam. Ya sudah fa akim kata Nabi ya enggak apa-apa kamu apa di situ. Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non Muslim, Uzbek ya banyak. Tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di situ. Sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya karena ya banyak ceknya itu dulu dihuni ulama-ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet sampai 100 tahun benih-benih keulamaan, hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Sehingga ketika Uni Soviet pecah, mereka langsung menjadi negara apa? Islam. Karena keislamannya tertanam di hati. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi apa? Islam. Akhirnya ceknya Uzbek tetap jadi negara apa? Islam. Makanya saya pesan, didik anak itu pakai sibghah. Pakai apa? Sibghah. Sehingga dengan dunia yang seperti ini, anak-anak kita tetap jadi muslim yang baik, mukmin yang baik karena dilatih apa dengan sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah.
Dadi ojo amen mbok ajari materi. Engko wis roh dhewe, materi ku ora usah mbok warai, bocah roh dhewe. Nah, HP ku penting, sepeda motor malah bapake sing ngajari. Waduh, matene wong. Ora usah diajari ya roh dhewe. Pemene turunanmu tambah roh. Wong gene wis gen gak trimo roh alim kan. Wa min kullin lan sange saben-saben suci min huma saking ma'aini to bakhreni tak kulo namangan sira kabeh. Lahman ing daging torian kang seger. Wa te lahmu tori ku asama ku iwak. Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngeling nona manusia butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah ning Allah Subhanahu wa taala. Wa tastakhrijuna lan ngetokno sira kabeh minal milki saking sing asin. Wa kilalon didhawuhna min huma saking sing asin lan ora sing asin. Ai minal asbil furat lan minal milhi. Allah ngetokno khilyatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khilyah. Ya ta'al khilyah wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam, kalau lelaki enggak boleh pakai apa? Mas, akhirnya nganggo hakik marjan. Kayak dukun akhir. Kok wedi gedhe ya kan, kuwi hakik. Ya duwe ora apa-apa. Nek menawa sing percaya dadi dukun sing seru no. Wa tara lan ningali sira tubsiru tegese ningali sira alfulka ing prau ai sufuna tegese pira-pira prau fi ing dalam saben-saben suci. Fi kullin ing dalam saben-saben suci min huma saking bakhra ini. Kowe ningali prau mawal khira khale iso sing membelah lautan. Tamkhurul ma tegese iso membelah apa sufun alma ing banyu. Tasukkuhu tegese membelah apa sufun hu ing ma bijariha. Kelawan mlakune sufun fi ing dalem mak mubilatan khale menghadap wa mudbiratan khale membelakang. Birihin kelan angin wahidatin yang siji. Saking kudrohe Allah. Masih saiki pakai mesin, prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tanpa oksigen ya ora iso urip. Semuanya itu pakai rih, pakai kekuatan apa ah? Misalnya mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak tetep. Tetep Allah kabeh sing ngatur. Ditab tahu supaya golek sira kabeh tatlubu tekse golek sira kabeh. Min fadli sange anugerah Allah. Kue golek misalnya biti jaroti klan nglakoni perdagangan. Dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mengke wala alakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala alakum lan menono sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira kabeh. Nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atase mengkono-mengkono nikmat. Yuli jung lebokno sapa wa ta'ala khiru sing lebokno sapa Allah la ing bengi finar ing dalem rino. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faizi itu mengko tambah apa nahar. Wa yulicu lan lebono sapa taala an-nahara ing rino, yudkhilu sing lebono sapa wa ing nahar fil laili ing dalem bengi. Faizi itu mengko tambah apa lail. Wa sakhara lan ngatur sapa wa taala asyamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Ya sama, misalnya gini. Kanjeng Nabi ana gerhana, itu saking takutnya itu salat gerhana. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah, karena matahari ini bisa diatur gak sesuai rutinnya. Nah aku kan gak saking kesuaiannya ndablek. Angger seringnya ngresuk ora wetan, engko sore aneng. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda. Saya ulang lagi ya, matahari kalau pagi dari mana? Timur, kalau sore ke barat. Rutinitas ini kan ndak kamu yang ngatur. Harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari wis ngambek. Sehingga wong mukmin iku mestine ora tenang iso wae wong ra melok ngatur kok pede. Kayak hidup itu baik-baik. Jajaning bumi ya tenang ae kok baik. Wong ora melok ngatur tenange bumi kok kowe tenang-tenang. Kowe ora melok ngatur. Itu ibarat kowe numpak mobil ora melok nyupir terus kowe amen turu wae. Ngerti-ngerti ditawabrakno. Nah kita ini kan gak melok ngatur bumi, harusnya ada ketakutan. Mulane Allah sering gojlok kawulane kabeh aamintum manfis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Mbok yo kowe mikir manggon bumi ku iso wae bumi ujug-ujug tak gawe melumer, likuifaksi. Jadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlikuifaksi. Tapi kan manggon bumi ya tenang. Bayangno di omah apik bojo ayu, bayangno kok garasine ning kene, ruang tamu ning kene. Utek wis ngono. Gak ngerti bumi buasan mbek kowe ora tau mbok pikir. Tapi Allah ngelingno, kowe apa ngrasa aman ning donya iki? Ayakhsifa bikumul ard, bumi ditenggelamno fa idza hiya tamur ngalami likuifaksi. Ya tapi kowe makom ora ngono, ya tapi apik dablek ngene iki dadi urip ku penak dadi. Kita itu.
Esuk jungkasan dasinan bariku ngantor kok sing penak. Wong ra roh ku penak cara aku wis penak. Aku ya seneng wong ra roh aku seneng dadi kok penak urip. Kok sing kiai ya sing ngono. Wae politik satu pengaruh mbah kono. Ben kono. Men mati bareng berarti sing bener. Jadi mlebu neraka lho. Gak enak. Wala alakum les kabeh digawe penting sing syukur ya. Gak apa-apa ke dasinan mlete lak penting apa? Syukur. Takoki apa ning ndi? Golek syukur ngono. Ya tapi ya lucu dosen takoki mending ngono ya lucu. Dadi sok suci. Lah terus piye? Golek dhuwit. Karena apa dadi profesor bag golek dhuwit? Mesti wong-wong ora profesor ya golek dhuwit berarti kan padha. Sing bener jawab ya. Ya rasa jawab. Kok cara di goblok. Iya berak ya benar. Masa udah biasa wae. Kita orang no ini plus ini. Terus kulun supaya kabeh wala alakum napa taskurun. Jadi kanjeng Nabi ana gerhana itu takut sampai sholat gerhana. Ketika ditanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Kapan gerhana kalau matahari dan rembulan segaris gini-gini. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu, tetap sing gawe ora kuwe. Nah sing gawe ra kuwe bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak tahu. Disebut amin tumman fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya. Kemudian bumi ini melumer, ngalami likuifaksi. Ya, makanya bumi juga gitu, misalnya air selama ini baik-baik saja. Kata Allah, ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan, fama ya'tikum bima'im kul ara'aitum in asbaha ma'ukum khawram fama ya'tikum bima'im. Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air secara segar, kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu hilang. Oh, rakyat tau mikir. Bar ngombe glegeken, bergegeken rokok. Bareng untuk duit maklaran politik, sure pengono. Jago menang syukuran orang gremeng wis ngono. Jari malaikat ya Allah. Rom Allah iku kapan dul ngene. Tapi Allah Rahman Rahim niku kok do urip ngono. Muga-muga disepuro pangeran. Pokoke eling semuanya ngandel kula, supaya latihan eling pangeran. Uskuru wa dzikron apa? Kasira eling pangeran sing akeh. Wasakhkhara lan ngatur sapa wa taala asamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Kulun te saben-saben siji minuma sange samas lan qamar. Iku yajri iku lumaku apa kulun fi falaki ing dalam putarane kulun to ing dalam galaksine kulun to ing dalam cakrawalane kulun. Li ajalin krana mangsa musaman kang wis ditentokno. Misale yaumul kiamah yaumil kiamat tegese dina kiamat. Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan diakhiri. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita. Nggih, semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Itu disebut innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Terus seperti walain zalata in amsakahuma min ahadim mim ba'di. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergeser dan kemudian menjadi kekacauan. Nah sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabeh dielingno Allah wala allakum tashkurun. Dzalikum taidzat sing nentokno mengkono kabeh sing ngatur langit bumi rembulan kabeh iku Allah, iku zat sing jenenge Allah yaiku Rabbukum pangeran sira kabeh sing rumat kowe kabeh lahu kang iwuta tekedi Allah al mulku te kerajaan. Jadi dunia dalam genggaman Allah, ndak dalam genggaman manusia. Makanya konflik pemimpin biasa wae ora usah sepaneng. Tetep dunia dalam kendali Allah. Waladina uta wong akeh tatuna kang njaluk sira kabeh tak buduna sing nyembah sira kabeh men duni sang liyane Allah khairi tilane Allah wa hum tawi liyane Allah iku alasna misale pira-pira berhala iku mayam liku ora iso miliki sapa kabeh mingkit miren saking sak sidike kulite kurma elafa fatinawati tegese kulit arine kurma soal cilik lah kitmir anane kurma dia iki ono nak maneh apa lugute apa iku lho, lugute sawi, kayak ngono maknane lugute sawi, ono semaknane apa? Biji sawi pokoke cilik napa? Tapi cuma maknane partikel nuklir kaya gaul kiai pokoknya gaul ya ora oleh. Pokoke cilik, sing penting apa?
Intat ulamun ngajak sira huming asnam layas mau doakum. Berolo-berolo mbok jaluki donga ya ora krungu. Walau sami umpama krungu fardhan ing dalam paharilane utawa pengandiane ya mastajabul aku. Umpama krungu ora iso nyembah dani ema ajabukum tegese ora nyembah dani sapa berolo kumin sira kabeh. Wa yaumil kiamat ing dina kiamat yakfuruna ngafiri sira kabeh bisyirkikum lan sirik-sirik sira kabeh bi isrokikum. Tegese kelawan sirike sira kabeh ya ing para berolo ma Allah. Ya tabaru tegese lebaran sapa ngake mingkum sangi sira kabeh. Ya tabaru tegese lebaran sapa asnam utawa wong-wong sing dianggep asnam. Mingkum sangi sira kabeh wa min ibadatikum lan sange oleh nyembah sira kabeh ya yo ing kabeh. Maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia, pada akhirnya di akhirat kan itu hilang semua. Wah, kamu hanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah apa saiki bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak abadi, sing abadi namung Allah Subhanahu wa taala. Wala yunabbi'u kalan ora iso nerangno ka ing sira dengan keterangan sebaik ini sapa mislu khabirin sapa sepadane zat sing bijak. Maksudnya kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini sebaik keterangan saking Allah Subhanahu wa taala zat sing maha napa bijak. Wala yunabbi ulan ora iso nyritani detail, ora iso nyritani hebat ka ing sira bi ahwalid daran sapa mislu khabirin sapa kaya critane zat sing maha bijak. Maksudnya mana bebasin apa? Kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini, sedetail ini, sehak ini, senyata ini, sedetail cerita sing diutarana Allah Subhanahu wa taala. Manane sing tengene Al-Qur'anul Karim. Mislu khabirin sepadane